Halo teman-teman, selamat datang di TBDpedia, partner setia belajarmu beneran. Cuma TBDpedia yang paling setia nemenin kamu belajar untuk persiapan ujian kompetensi di tahun ini. Saking setianya, kita hadir 3 kali dalam seminggu loh teman-teman, di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. So, jangan ketinggalan ya untuk terus memantengin konten-konten dari TBDpedia ini, khususnya adalah konten untuk pembahasan soal UKOM. Oke, teman-teman, untuk pembahasan soal UKOM kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-57. Wow, selamat buat kita semua teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas area kompetensi pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah, dengan subkompetensinya itu mengelola mutu produk darah dengan seperti sesi-sesi biasanya, episode-episode biasanya kita akan mengerjakan 3 soal terlebih dahulu, dimana tiap soal dapat waktu 1 menit ya teman-teman. Dan tentunya kita menghimbau banget nih buat teman-teman untuk tidak men-skip part ini ya, supaya teman-teman punya latihan yang sesuai gitu ya dengan keadaan tes UKOM yang sebenarnya, dimana tiap soal teman-teman hanya punya waktu 1 menit untuk mengerjakan. Dan kalau teman-teman tidak berkeberatan, silahkan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Selamat mengerjakan teman-teman. Wow, selamat teman-teman ya, sudah berhasil mengerjakan 3 soal latihan tadi. Nah, sekarang adalah waktunya untuk sesi pembahasan, juga waktunya teman-teman untuk mencocokkan jawaban dari teman-teman tadi ya. Kita lihat untuk soal yang pertama.
Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah packed red cell (PRC). Hasil uji hematologi dengan instrumen hematologi analyzernya menunjukkan kadar hemoglobinnya sebesar 23,2 gram per desiliter dengan volume PRC-nya adalah 225 ml. Berapakah nilai konversi hemoglobin dalam satuan gram per unit kantong pada kasus tersebut? Jadi kita diminta untuk mengkonversi ya datanya. Kenapa harus dikonversi teman-teman? Karena berdasarkan PMK nomor 91 tahun 2015, kualitas hemoglobin dalam kantong PRC itu minimal adalah 45 gram per kantong ya, atau per unit kantong. Artinya kalau misalnya kita dapat dari instrumen hematologi analyzer tuh kita hanya dapat outputnya itu besarnya ini ya, 23,2 gram per desiliter. Nah di sini desiliter, sedangkan yang di sebelah sini adalah per unit kantongnya. Artinya ada ketidaksamaan satuan gitu ya, sehingga ya nggak bisa dikomparkan begitu saja. Artinya memang harus dikonversi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah gimana cara konversinya? Nah teman-teman pasti udah lancar banget nih untuk melakukan konversi ya. Jadi HB gram per unit kantong itu kita dapat dari data HB di hematologi analyzer dengan data gram per desiliter ataupun gram per liter, nantinya tergantung ya dengan instrumen hematologi analyzer yang digunakan. Jadi ada dua jenis hematologi analyzer biasanya yang ada di komersil saat ini gitu ya, atau digunakan pada institusi-institusi saat ini adalah yang output HB-nya itu dalam satuan gram per desiliter, ada juga yang dalam satuan gram per liter gitu teman-teman. Ya nanti tinggal disesuaikan saja sesuai dengan tangga konversi satuan ya teman-teman. Jadi dari liter, kemudian kita punya desiliter, sentiliter, mililiter gitu. Nanti tinggal dikonversi menggunakan panduan tangga ini. Nah, karena kita pakainya itu adalah desiliter ya, data yang di sini, maka desiliternya konversi ke mililiter ya. Ini turun sebanyak 2 kali, berarti jadinya 100 ya, 1 desiliter sama dengan 100 mili. Kalau teman-teman ternyata punyanya alatnya itu dalam liter, berarti sama dengan 1000 mili. Jadi nanti data yang di sini tinggal diganti jadi 1000 gitu ya teman-teman. Nah kemudian tinggal dikalikan saja dengan volume PRC-nya ya. Di sini volume PRC-nya adalah 225 mili. Kenapa sih harus dikonversinya jadi mili ya? Karena di sini data PRC-nya itu ya dalam satuan mililiter gitu ya teman-teman, data volume PRC-nya. Nah, langsung saja kita lihat di sini data hemoglobin per kantong, per unit kantong itu adalah data HB-nya yang dari hematologi analyzer gitu ya. Kita dapat HB dari HA, ini kita masukin datanya 23,2 gram per desiliter dikali 1/100 dikali volume PRC-nya 225, sehingga kita dapat data HB per kantongnya adalah 52,2 gram per unit kantong yang E ya teman-teman. Ya, sudah betul untuk soal nomor 1. Selamat ya buat teman-teman yang sudah betul. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan soal nomor 2. Seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah trombosit konsentrat tunggal ya, dan hasil uji fisiknya menunjukkan swirlingnya pada derajat 3 teman-teman, bagus ya, which is itu. Dan saat ditimbang diperoleh berat kantongnya adalah 95 gram dan berat kantong kosongnya 30 gram. Berapakah volume TC pada kasus tersebut jika diketahui massa jenisnya adalah 1,032 gram per mililiter? Oke teman-teman, yang perlu diketahui pada PMK nomor 91 tahun 2015 adalah volume untuk kantong TC yang dia itu adalah kantong tunggal itu harus lebih dari 40 mili per kantong tunggalnya ya teman-teman, agar dia bisa lolos mutu. Nah, kita lihat di sini bagaimana sih caranya kita mengkonversi data gitu ya, yang tadinya adalah massa kemudian menjadi volume, karena di sini ditanyakan volumenya. Nah, berdasarkan informasi massa jenis ini, jadi kan massa jenis atau raw ya, massa jenis ya, massa jenis punyanya TC ini adalah perbandingan antara massanya TC per volumenya teman-teman. Maka kalau ditanyakan berapa sih volumenya, kita pakainya rumus ini. Maka volume TC itu adalah massa dari zat itu dibagi dengan massa jenisnya. Nah, massanya berapa? Kita lihat saat itu ada kantong yang berisi TC gitu ya, dia 95 derajat lagi gram ya teman-teman. Sedangkan ketika kosong kantongnya itu 30 gram. Artinya kalau kita lihat
95 gram ini adalah bobot dari kantong dan si TC-nya. Nah, kalau bobot TC-nya aja itu adalah selisih dari 95 gram dan 30 gram. Artinya adalah 65 gram ya, teman-teman. Maka volumenya TC ini kita dapat gini, massa kantong yang isi dikurangi yang kosong, yaitu 95 dikurangi 30 ya teman-teman, dibagi dengan massa jenisnya. Seperti ini, kita dapat tadi betul 65 gram ya, dibagi 1,035, massa jenisnya sudah diketahui di soal, kita dapat deh volume TC-nya adalah 62,8. Ini ya, jawabannya adalah yang B, 62,8. Nah, kalau kita lihat dari PMK aturannya ini adalah harus lebih dari 40 mili, itu sudah sesuai dengan aturan. Berarti which is produk ini bagus gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, soal ketiga ya. Ini ada seorang TPD melakukan uji mutu terhadap produk darah Pacred Cell Bavicot Removal ya, BCR, dengan volume 205 mili. Hasil uji hematologi menunjukkan kadar hemoglobinnya 40,9 gram per unit. Kemudian residual leukositnya 0,98 kali 10 pangkat 9 sel per unit. Persen hemolisisnya 0,75% dan kadar hematokritnya adalah 62%. Interpretasi hasil ujinya dari PRC BCR ini adalah tidak lolos uji mutu. Loh, kenapa ya nggak lolos teman-teman? Dari data-data yang di sini apa faktor yang membuat ini nggak lolos? Kita lihat apakah penyebab PRC BCR dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan standar kualitas. Kalau kita lihat dari aturan PMK nomor 91 tahun 2015, volumenya kalau dia diambil dari BCR-nya kantong 350 itu harus punya volume di antara ini ya teman-teman, 100, volumenya itu harus 195 plus 39 atau minus 39. Nah, kalau kita lihat di sini kita dapatnya adalah 205. Ini ada di antara tengah-tengahnya ya. Artinya nggak ada masalah teman-teman sama volumenya, which is volumenya good ya. Kalau dibilang di sini dia itu nggak lolosnya atau tidak sesuai standar karena produknya, volume produknya berlebih, tentu enggak gitu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah hemoglobin. Hemoglobinnya harus 45 gram per kantong. BCR 43, sorry teman-teman, ini ya 45 itu kalau yang enggak BCR 43 gram per kantong. Sedangkan di sini hemoglobinnya hanya 40,9 ini ya teman-teman. Jadi jauh di bawah standar yang diminta, maka kadar hemoglobin rendah itu menjadi penyebab ya produk darah ini tidak sesuai dengan standar kualitas. Nah, emangnya CDE-nya gimana? Kita lihat jumlah residual leukositnya rendah. Nah, residual leukosit itu BCR harus kurang dari 1,2. Ini 0,98. Ya, bagus ya. Memang betul lebih rendah dari ini, dan yang lebih bagus emang lebih kecil gitu ya, teman-teman. Jadi bukan ini. Ya, ini malah justru menunjukkan bahwa bagus proses pemisahan leukositnya, sehingga yang menjadi residu itu tinggal sedikit ya. Kemudian untuk kadar hematokrit ya teman-teman, kita lihat itu harusnya berada di 50 sampai 70%. Nah, ini masih 62%, artinya ini masih dalam kondisi bagus sebenarnya dari hematokritnya, dan hemolisisnya di situ 0,75. Sedangkan ini hemolisisnya harusnya kurang dari 0,8. Berarti bagus juga ini ya, teman-teman. Oke. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah karena kadar hemoglobinnya rendah. Ya teman-teman, berapa yang sudah bisa mengerjakan soal ini dengan jawabannya betul semua? Selamat ya teman-teman. Adapun teman-teman yang mungkin masih ada beberapa yang keliru begitu, nanti bisa mengulangi lagi ya di sesi-sesi berikutnya. Dan bisa mengulangi video ini tentunya teman-teman ya, untuk kemudian bisa menelaah kembali kenapa tadi jawabannya tidak sesuai gitu ya. Dan teman-teman juga kalau mau memberikan komentarnya, masukannya juga boleh ya, menuliskan di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di episode ke-57 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya teman-teman, supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa lagi, tetap sehat selalu. Dadah. Cause I know the way you